Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Putra Ramadan, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis toksikan atau disebut juga dengan racun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia, dan dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik. Yang dimaksud dengan zat toksik adalah bahan apapun yang dapat memberikan efek yang berlawanan, yang bisa menyebabkan kerugian pada tubuh manusia. Kemudian toksikologi juga mempelajari tentang efek yang merugikan dari bahan kimia pada sistem biologis dan dampak buruk bahan kimia terhadap sistem biologis tersebut. Secara tradisional, toksikologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan dasar tentang aksi dan perilaku racun. Yang kedua yaitu ada racun. Racun itu sendiri adalah suatu zat yang apabila mengalami kontak atau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu, atau bisa kita sebut dengan melebihi dosis, di mana dapat merusak tubuh baik secara kimia maupun fisiologis, sehingga menyebabkan sakit, terlebih buruknya bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga ada toksikan. Toksikan merupakan istilah dalam toksikologi yang didefinisikan sebagai kemampuan bahan kimia untuk menyebabkan kerusakan. Istilah toksikan itu sendiri di mana terjadi atau tidak terjadinya kerusakan tergantung pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi pada tubuh yang terkena racun tersebut. Kemudian ada jenis-jenis racun. Jenis-jenis yang pertama yaitu jenis-jenis toksikan menurut sumbernya. Jenis-jenis toksikan menurut sumbernya yaitu toksik tumbuhan, zootoksin, polutan, dan kontaminan. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis toksikan menurut wujudnya, yaitu bersifat padat, cair, dan gas. Yang ketiga ada jenis-jenis toksikan menurut kerusakan organ target. Dapat dibilang yaitu contohnya seperti hepatotoksik atau beracun bagi hepar atau hati. Kemudian ada nefrotoksik yang beracun bagi ginjal. Kemudian ada neurotoksik atau beracun bagi neuron atau saraf. Kemudian ada hermatotoksik atau beracun bagi darah. Dan yang terakhir ada pneumotoksik atau beracun bagi paru-paru. Yang keempat ada jenis-jenis toksikan menurut racun biotis dan abiotis. Racun biotis atau biotoksin merupakan racun yang terdapat pada biota. Dapat berupa racun asli, yaitu biota itu sendiri beracun. Kemudian racun abiotis merupakan golongan racun antropogenik. Yang kelima ada jenis-jenis toksikan menurut sifat kimianya. Kemudian yang keenam ada jenis-jenis toksikan menurut dasar terbentuknya pencemar atau xenobiotik. Kemudian yang ketujuh ada jenis-jenis toksikan atas efek kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis toksikan menurut sumbernya. Yang pertama ada sumber alamiah atau buatan. Racun yang berasal dari alamiah atau buatan membedakan racun asli yang berasal dari flora dan fauna, dan kontaminasi organisme yang berbagai racun yang berasal dari bahan baku industri beracun ataupun buangan beracun dan bahan sintetis beracun. Kemudian yang kedua ada sumber berbentuk titik, area, dan bergerak. Klasifikasi sumber seperti ini biasanya dipergunakan orang yang berminat melakukan pengendalian. Tentunya sumber titik lebih mudah dikendalikan daripada sumber area dan bergerak. Kemudian yang terakhir ada sumber domestik, komersial, dan industri.
Sumber domestik biasanya berasal dari pemukiman, kurang beracun kecuali bercampur dengan buangan pestisida. Buangan komersial dapat sangat beragam, demikian pula dengan buangan industri. Kemudian jenis-jenis toksin yang berikutnya yaitu jenis-jenis toksin menurut wujudnya. Yang pertama, ada yang berbentuk gas. Bentuk gas ini dia tidak berbentuk. Kemudian dia bisa mengisi ruangan pada suhu dan tekanan normal, tidak berbau pada konsentrasi rendah, dan dapat berubah menjadi cair atau padat dengan perubahan suhu dan tekanannya. Dapat teman-teman lihat di slide itu contoh-contoh toksikan yang berasal dari sifat gas. Kemudian yang kedua ada bersifat cair. Yang contohnya di sini ada fenol dan deterjen. Kemudian yang ketiga ada yang bersifat padat. Contohnya di sini debu silika, debu asbes, dan partikel logam. Jenis-jenis toksikan menurut kerusakan organ target. Yang pertama itu ada hepatotoksik. Hepatotoksik itu adalah beracun pada hati, dan racun ini berpotensi merusak sistem kerja hati. Hati sering menjadi organ sasaran karena sebagian besar toksikan memasuki tubuh melalui sistem gastrointestinal. Setelah diserap, toksikan dibawa vena porta ke hati. Toksikan dapat menyebabkan berbagai efek seperti perlemakan hati atau steatosis, nekrosis, kolestasis, dan sirosis. Steatosis adalah hati yang mengandung berat lipid lebih dari 5%. Nekrosis adalah kematian hepatosit. Biasanya nekrosis merupakan kerusakan akut. Kolestasis merupakan jenis kerusakan hati yang biasanya bersifat akut. Beberapa steroid anabolik dan kontraseptif di samping taurokolat, klorpromazin, dan eritromisin laktabionat telah terbukti menyebabkan kolestasis dan hiperbilirubinemia karena tersumbatnya kanalikuli empedu. Sirosis ditandai oleh adanya septa kolagen yang tersebar di sebagian besar hati. Sirosis berasal dari nekrosis sel-sel tunggal karena kurangnya mekanisme perbaikan yang menyebabkan meningkatnya aktivitas fibroblastik dan pembentukan jaringan parut. Contohnya hepatotoksik itu adalah alkohol, insektisida, mikotoksik, karbon klorida. Yang kedua adalah nefrotoksik. Nefrotoksik adalah beracun pada ginjal dan merusak sistem kerja ginjal. Contohnya itu adalah kadmium. Kadmium merupakan salah satu logam berat yang bersifat nefrotoksik dan membahayakan kesehatan manusia, terutama pada pekerja bengkel las. Kadmium masuk ke dalam tubuh berikatan dengan metallothionin, membentuk ikatan CD dan MT, akan terdeposit di organ ginjal dan menginduksi terbentuknya radikal bebas sehingga mengakibatkan peroksidasi lipid yang dapat merusak organ ginjal, ditandai dengan peningkatan kreatinin dan beta-2 mikroglobulin. Contoh yang kedua adalah logam. Yang ketiga, neurotoksik. Neurotoksik adalah beracun pada saraf. Racun dapat berbahaya bagi tubuh karena melumpuhkan sistem saraf pusat, melumpuhkan jantung dan saluran pernafasan sehingga dapat menyebabkan kematian. Biasanya racun ini dimiliki oleh ular kobra, ular mamba, ular laut, krait, dan ular karang. Contoh lainnya itu adalah metil merkuri juga. Beberapa neurotoksikan merupakan bagian distal akson tanpa banyak efek pada sisa selnya, sementara yang lain menghasilkan kematian selnya langsung. Yang lain lagi mempengaruhi proses
pensinyalan di sistem saraf tanpa menyebabkan kerusakan struktural. Berbagai macam neurotoksikan ini, efek ini ada disebabkan oleh sifat unik dari berbagai jenis neuron dan glia. Yang keempat itu adalah hematotoksik, beracun pada sel darah. Racun ini menyerang sistem sirkulasi darah dan sistem otot sehingga akan menyebabkan kerusakan jaringan dan kelumpuhan permanen pada kemampuan bergerak otot. Racun jenis ini dihasilkan oleh keluarga ular Vipridae seperti rattlesnake, copperhead, dan cottonmouth. Contoh zat kimianya itu adalah tar, nikotin, dan gas karbon dioksida. Pneumotoksik, beracun pada paru-paru, menyerang sistem pernafasan, dapat menyebabkan kematian. Contohnya itu adalah asetonitril, asetilen, karbon monoksida, karbon dioksida, amonia, klor, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan fosgen. Jenis-jenis toksikan menurut racun biotis dan abiotis. Racun biotis adalah racun yang berasal dari biota, dapat berupa racun asli atau racun primer. Racun sekunder akibat kontaminasi dengan lingkungannya. Terdapat dua racun asli, yaitu organisme itu sendiri beracun bagi manusia atau organisme lain yang memakannya. Yang kedua itu racun biota, sengaja dimasukkan ke dalam tubuh organisme lain sebagai defense biota tadi. Ada 3 macam racun biotoksin. Yang pertama, mikroba adalah racun. Di dalam mikroba dapat berupa racun yang dibuat oleh mikroba itu sendiri ataupun dapat berupa sisa metabolisme. Mikroba pembentuk racun atau toksin yaitu ada Vibrio cholera, Clostridium botulinum, Pseudomonas cacovenans, Staphylococcus aureus, mikotoksin, algatoksin, dan lain-lain. Racun berupa metabolit organisme antara lain itu ada amonia, nitrat, nitrit, karbon dioksida, karbon monoksida, derit sulfur, dan masih banyak lagi. Racun biotis ada yang disebut ekso dan endotoksin. Eksotosin dibuat dan dikeluarkan dari tubuhnya oleh bakteri semasa masih hidup dan sehat. Efeknya itu baru dapat dirasakan pada masa sangat jauh, sedangkan endotoksin hanya dirasakan bila terjadi kehancuran sel bakteri. Selanjutnya itu ada yang berasal dari mikroba dan tanaman. Tanaman adalah dalam klasifikasinya ini baik jamur maupun alga dimasukkan ke dalam tanaman. Racun jamur atau fungi atau mitotoksin adalah racun yang dibuat oleh fungi atau jamur. Fungi yang beracun antara lain Claviceps purpurea, Aspergillus flavus, Fusarium roseum, Fusarium tricintum, Penicillium sp, Aspergillus sp. Racun yang memungkinkan terdapat dalam tanaman itu antara lain HCN, itu contohnya ada cassava, akasia, sorghum muda, dan lain-lain. Asam oksalat itu ada Xenopodiaceae, Rumex oxylidaceae, dan fosfor organik itu Oxylobrium paviflorum dan Gastrolobium bilobium. Salah satu tanaman beracun adalah jenis curare yang banyak digunakan untuk melumuri panah pemburu sehingga dapat melumpuhkan hewan buruannya. Dan yang terakhir itu ada hewan. Untuk hewan yang beracun beraneka ragam, ada ular, kalajengking, lebah, ataupun jenis lainnya seperti nyamuk. Racun jenis-jenis toksikan menurut racun biotis dan abiotis. Racun abiotis itu termasuk ke dalam racun antropogenik seperti logam dan non-logam. Nah, racun logam itu adalah elemen yang ada di dalam larutan air dapat melepaskan salah satu atau lebih elektron dan menjadi kation.
Logam ini dikelompokkan lagi menjadi logam berat, logam esensial dan tidak esensial, trace mineral dan bukan trace mineral. Racun non logam itu contohnya seperti polislik hidrokarbon atau PAH, olefin terkolorinasi, dioksin terkolorinasi, alisiklik terkolorinasi, bifenil terkolorinasi atau PCB, dan masih banyak lagi. Klasifikasi berdasarkan sifat fisik dan kimia bahan B3. Yang pertama itu korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernafasan, dan masih banyak lagi. Contohnya itu ada asam sulfat, asam asetat, asam klorida, dan lain-lain. Yang kedua itu radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih dari 0,002 mikrocurie per gram. Radiasi yang dipancarkan itu adalah sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar neutron, dan masih banyak lagi. Bahaya radioaktif ini terutama terkait dengan sinar radiasinya. Radiasi ini jika masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek somatik dan genetik. Efek somatik bisa bersifat akut dan bisa pula kronis. Efek akut akibat radiasi dosis tinggi dari 200 rad sampai 5000 rad. Efek akut mungkin terjadi sindrom sistem syaraf sentral dan sindrom kelainan darah. Yang ketiga itu ada evaporatif. Evaporatif adalah bahan yang mudah menguap dan biasanya jenis bahan kimia ini mudah terbakar. Dalam laboratorium itu dibagi jadi 3 golongan. Yang pertama itu padat seperti belerang, hidrida logam, logam alkali, fosfor merah, dan kuning. Kalau cair itu ada alkohol, aseton, benzena, eter, metanol, N-heksana, pentana. Kalau gas itu seperti hidrogen dan asetilen. Yang keempat itu ada eksplosif. Eksplosif itu adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Eksplosif amat pekat terhadap panas dan pengaruh mekanis, gesekan atau tumbukan. Ada yang dibuat sengaja untuk bahan peledak seperti TNT, nitrogliserin, dan amonium nitrat, NH4NO3. Contoh lainnya itu ada asetilena dan amonium nitrat. Dan yang terakhir adalah reaktif. Reaktif itu bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air, asam, udara sehingga dapat meledak, terbakar, dan lain-lain. Bahan reaktif terhadap air. Apabila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar. Contohnya itu seperti alkali dan alkali tanah, garam halida dan anhidrat, oksida anhidrat dan sulfuril klorida. Reaktif terhadap asam. Apabila bereaksi dengan asam akan mengeluarkan panas dan gas sehingga mudah terbakar. Beracun dan korosif. Contohnya itu kalium klorat, kalium perklorat, kalium permanganat, dan asam kromat. Selanjutnya itu klasifikasi berdasarkan terbentuknya pencemaran atau xenobiotik. Pencemaran primer itu terbentuk dan keluar dari sumbernya. Pencemaran sekunder, transformasi pertama di lingkungan. Pencemaran tersier, transformasi kedua di lingkungan. Klasifikasi atas efek kesehatan. Itu ada fibrosis. Terbentuknya jaringan ikat secara berlebihan. Yang kedua itu granuloma, didapatnya jaringan radang kronis. Yang ketiga itu demam, suhu badan melebihi suhu normal. Yang keempat asfiksia, keadaan kekurangan oksigen. Yang kelima alergi, sensitivitas yang berlebihan. Yang keenam itu kanker, tumor ganas, mutan, generasi yang berbeda dengan gen induknya. Yang ketujuh
teratogenik, cacat bawaan. Lalu ada lagi keracunan sistemik.